Bapak Ibu semua, malam hari ini saya ingin menceritakan latar belakang saya, bagaimana saya bisa berkenalan dengan bisnis Tiansi. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah saya bisa berdiri di atas panggung ini. Saya lahir kurang lebih 37 tahun yang lalu di kota Medan. Oh, ada yang dari Medan ya? Horas. 37 tahun yang lalu di tengah-tengah sebuah keluarga yang biasa-biasa aja dari segi materi tapi sangat harmonis. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Ayah saya sebelum beliau pensiun, beliau bekerja sebagai seorang salesman dari perusahaan Jerman yang memasarkan alat-alat rumah tangga. Dan cukup lama profesi salesman tersebut dijalani ayah saya. Dari sejak kecil saya sudah tahu salesman itu kerjanya seperti apa. Ya, sering ditolak, betul Bapak Ibu? Dan saya Bapak Ibu nggak suka ditolak, jadi dari kecil saya sudah punya tekad, saya nggak mau jadi sales kalau nanti sudah besar, ya. Dan impian saya, cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang ilmuwan, peneliti. Kenapa? Karena pada waktu saya di SMA saya suka sekali ilmu-ilmu eksakta, ilmu hitung-hitungan seperti matematika, fisika, kimia, saya suka sekali. Saya pernah bekerja sebagai kerja sampingan ya, sebagai guru les sejak saya kelas 2 SMA. Saya sudah jalani jadi guru les untuk mendapatkan income tambahan. Kemudian pada waktu saya selesai SMA, niat saya adalah melanjutkan di Bandung. Tapi waktu saya lulus SMA saya ada penyakit MA yang cukup parah ya. Hampir setiap bulan kambuh, dan kalau kambuh itu muntah-muntah. Jadi mama saya terutama nggak mengizinkan saya untuk berangkat ke Bandung. Maka saya 1 tahun nganggur, nggak kuliah. Saya hanya ngajar les saja di kota Medan. Akhirnya tahun 89 saya melanjutkan kuliah di kota Bandung, saya mengambil jurusan teknik perminyakan di ITB. Nah, pada waktu saya kuliah Bapak Ibu, ilmu-ilmunya saya suka. Matematika, fisika, kimia, dan akhirnya saya kerja praktek. Ya, kerja praktek di sebuah lapangan minyak di Balikpapan. Nah, pada waktu saya kerja praktek, saya bertemu dengan senior-senior saya. Dan banyak di antara mereka yang mengatakan kepada saya, wah kalau kerja di lapangan minyak di sini sistemnya itu kan 14 hari kerja, 10 hari off. Nah kalau off kita boleh kembali, misalnya ada yang tinggalnya di Bogor, kembali ke Bogor, ke Jakarta, tapi pagernya harus aktif terus Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba ada masalah di lapangan, harus kembali. Ya, jadi wah, kalau kayak gitu kehidupannya serba nggak pasti, nggak teratur, nggak bebas. Nah saya waktu itu suka sekali kehidupan yang teratur di kota. Maka saya bertekad kalau nanti lulus, nggak apa-apa, saya selesaikan kuliahnya, tapi saya bertekad nggak mau kerja di lapangan minyak, karena saya merasa diri saya lebih cocok kerja di kota, kehidupan yang lebih teratur seperti itu. Nah akhirnya saya memutuskan, saya kerja di bidang apa aja lah. Nah akhirnya saya melamar pekerjaan, saya melamar di beberapa perusahaan di kota Bandung. Saya setelah menjalani beberapa kali testing, saya keterima di sebuah perusahaan nasional di bidang sales. Ternyata jatuhnya ke bidang sales juga Bapak Ibu. Padahal tadi saya nggak suka sekali. Cita-cita saya ingin jadi ilmuwan tapi nggak kesampaian, akhirnya menjadi seorang sales. Saya pernah jalani profesi sales itu di beberapa bidang, yaitu di perusahaan properti, lalu di perusahaan oli, dan juga di asuransi jiwa. Itu pernah saya jalani. Tapi saya sangat tidak konsisten waktu itu Bapak Ibu. Kerjanya loncat-loncat 3 bulan, pindah, 3 bulan, pindah, 3 bulan, pindah, seperti itu. Persis apa yang dikatakan istri saya, bahwa saya orangnya panas-panas titik-titik ayam. Jadi nggak konsisten Bapak Ibu ya. Jangan dilanjutin nanti flu burung ya. Oke, jadi Bapak Ibu, akhirnya setelah jadi sales beberapa lama di beberapa perusahaan, saya akhirnya bekerja di sebuah perusahaan yang memasarkan alat-alat rumah tangga. Dan di saat itulah saya memutuskan menikah dengan istri saya tercinta, Ibu Juliani ya. Jadi ceritanya dipersingkat Bapak Ibu. Karena kalau diterusin secara detail Anda tahu kami kenalan, kisah cintanya nanti jadi telenovela, betul Bapak Ibu? Ya. Jadi singkat cerita kami menikah. Lalu saya kemudian nggak lama setelah menikah, saya diterima di sebuah perusahaan otomotif di Kota Bandung, ya salah satu yang terbesar di sana, bekerja sebagai manajer pemasaran. Kemudian istri saya juga bekerja di perusahaan otomotif di kota tersebut juga, ya di perusahaan yang berbeda. Kemudian pada tahun 99 saya dapat tawaran yang menarik dari Jakarta, ya untuk memimpin sebuah perusahaan bergerak di bidang distribusi produk konsumsi. Dan akhirnya saya terima, saya pindah ke Jakarta. Tahun 99 tepatnya kami pindah ke Jakarta.
dan saya bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Dan ya, aktivitas saya cukup sibuk. Anda tahu di Jakarta udah macet di jalan, jadi memang betul-betul jadwal saya sibuk. Dan selama saya di Jakarta, Bapak Ibu, banyak sekali saya mendapat tawaran dari bisnis jaringan, dari bisnis-bisnis MLM, banyak sekali yang ditawarkan kepada saya. Dan waktu itu sikap saya, bisnis ini tidak cocok untuk saya. Karena saya punya pekerjaan, saya nggak punya banyak waktu. Dalam pandangan saya waktu itu, bisnis jaringan hanya cocok dijalankan orang yang punya banyak waktu. Tapi yang sibuk kerja di kantor seperti saya nggak cocok. Jadi saya ditawarin kalau produknya cocok, saya join, tapi nggak akan jalanin bisnisnya. Ya, jadi paling hanya pemakai produk. Ya, jadi kadang-kadang ada yang saya tolak, saya nggak join kalau produknya nggak cocok. Nah, itulah pandangan saya mengenai bisnis jaringan. Kemudian istri saya juga kerja di Jakarta di sebuah perusahaan otomotif juga. Dan kami berdua kerja. Jadi, kehidupan kami sebenarnya sudah cukup nyaman, Bapak Ibu, di Jakarta. Ya, karena kami belum punya anak waktu itu, saya kerja, istri saya kerja, jadi nggak ada sama sekali yang saya khawatirkan mengenai masa depan. Ya, karena kami berdua bekerja. Kehidupannya sangat nyaman, pulang kantor biasanya kami ketemunya di mall, ya, makan di mall, jalan-jalan, nonton bioskop, atau kalau tidak ya di rumah nonton TV. Saya bisa nonton TV berjam-jam. Ya, kehidupan udah sangat nyaman, saya nggak mikirin ke depannya nanti seperti apa. Sampai akhirnya istri saya mengandung, hamil. Nah, disitulah Bapak Ibu titik baliknya. Ya, saya merasa sebentar lagi saya jadi seorang ayah. Nah, kalau sudah punya seorang anak, tanggung jawabnya berat. Saya mulai mikir jauh ke depan. Kalau tadi saya nggak khawatir ke depannya seperti apa. Tapi kalau udah punya anak, saya udah mikir jauh ke depan. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba terjadi sesuatu dengan pekerjaan saya? Siapa yang akan menafkahi keluarga saya? Nah, disitulah saya mulai coba-coba cari bisnis, Bapak Ibu. Apa sih bisnis yang bisa saya jalankan? Sambil saya bekerja ada bisnis yang bisa saya jalankan. Beberapa tawaran datang dari teman-teman maupun dari saudara, yuk kita join yuk. Ada yang tawarin buka restoran, ada lagi yang buka toko, ya, ada lagi seorang teman saya bahkan mengajak saya, yuk kita buka perusahaan distribusi sama dengan latar belakang saya. Saya tertarik, saya pengen sekali punya bisnis sendiri. Tapi saya tipe orang yang agak-agak kritis, pemikir, ya, selalu mikirin ini kalau nanti kita jalanin usahanya, kalau bangkrut bagaimana? Modalnya hilang nanti. Ya, itu terus yang saya pikirkan. Jadi saya setiap dikasih proyek, kalau gagal bagaimana? Jadi saya nggak berani mulai, Bapak Ibu. Semua bisnis tersebut tidak ada satupun yang saya berani mulai karena saya khawatir kalau gagal bagaimana. Ya, sampai akhirnya saya punya seorang teman, ya, teman saya ini memperkenalkan sebuah buku kepada saya. Buku Anda sudah tahu pasti, Cash Flow Quadrant Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Nah, buku tersebut sudah sering saya lihat di toko buku. Kebetulan saya hobi sekali baca buku dan saya suka beli buku-buku positif, buku-buku pengembangan diri. Tapi waktu saya lihat buku Rich Dad Poor Dad, pandangan saya ini buku tentang materialisme. Gimana caranya kaya, karena ada tulisan Rich Dad, ya. Jadi saya pikir ini buku materialisme. Jadi saya nggak pernah mau baca. Nah, teman saya ini promosi habis-habisan, terutama buku The Cash Flow Quadrant. Ini beda. Ini bukan mengajarkan kita untuk materialisme, bukan. Tapi gimana cara mengelola keuangan. Beliau singgung-singgung passive income dan lain-lain. Akhirnya saya tertarik, udah deh, kalau teman saya mengatakan bagus, saya coba beli bukunya, saya baca. Nah, pada waktu saya baca, Bapak Ibu, The Cash Flow Quadrant, ini betul-betul membuka mata dan pikiran saya. Saya di situ baru melihat bahwa ternyata bisnis jaringan, bisnis network marketing, ini punya potensi yang begitu besar, dan terutama saya tertariknya apa, Bapak Ibu? Modalnya kecil. Ya, kalau modal kecil, risikonya kecil, Bapak Ibu. Saya pikir, kalau bangkrut, saya nggak akan dirugikan secara finansial, betul Bapak Ibu? Nggak ada risikonya kalau menurut saya. Tapi kalau saya berhasil, kehidupan saya akan berubah kalau saya berhasil. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Bahkan saya sampai sengaja, Bapak Ibu, beli buku-buku yang ada hubungannya dengan network marketing. Ada majalah-majalah yang membahas itu kira-kira tahun 2002, ya. Saya cari, bahkan saya beli sekaligus ada 11 jilid kalau nggak salah, 11 bulan berturut-turut ke belakang saya beli, saya baca mana sih bisnis yang bisa saya jalankan. Jadi saya adalah orang yang nyari, Bapak Ibu, nyari siapa yang mau jadi sponsor saya, ya. Ada yang tahun 2002 udah join Tiansi, nyesel kan nggak ketemu sama saya? Nah, wah, saya udah tertarik sekali, apa sih bisnis yang bisa saya jalankan? Nah, ada seorang teman, ya, ada seorang teman yang kebetulan berkunjung melihat istri saya yang baru melahirkan. Nah, teman saya ini kebetulan baru menjalankan sebuah bisnis network marketing, inisialnya R, ya. Terus beliau mengatakan, wah ini bagus sekali, ini baru, ini menarik sekali, segala macam, beliau cerita. Dan kebetulan memang saya lagi nyari gitu kan, belum ketemu mana yang, nggak ada yang nawarin saya juga kan. Jadi akhirnya temen ada yang datang, nawarin bisnis network marketing, ya saya langsung join, betul nggak Bapak Ibu?
langsung join saya, join. Kemudian dia cerita produknya, dia cerita seperti ini, marketing plan-nya. Saya terus terang belum terlalu mengerti apa yang dia jelaskan, tapi ya join dulu deh. Nah, waktu saya join, saya mulai berpikir siapa teman-teman yang bisa saya ajak. Dan saya teringat ada satu orang, Bapak Ibu. Ada seorang teman saya, ya teman lama saya yang saya tahu ini orang potensial. Ya orang ini saya tahu kepemimpinannya bagus. Ya pokoknya ini hebat lah, ini orang hebat. Lalu saya SMS ke beliau, ya saya SMS ke beliau, ke teman saya ini. Saya bilang, Pak, Bapak masih di bisnis jaringan nggak? Saya tanya seperti itu kan. Nah, kebetulan teman saya ini luar kota orangnya. Nah, teman saya ini langsung balas Bapak Ibu, semangat sekali, langsung balas SMS-nya, saya sekarang di Tianxi. Pernah dengar Tianxi nggak? Bapak Ibu jangan contoh cara mengundang seperti ini ya. Jadi ini karena udah teman dekat ya, jadi Bapak tahu Tianxi, dan kebetulan saya waktu itu tahu. Kenapa? Karena saya udah langganan banyak majalah, saya udah lihat-lihat. Jadi saya tahu Tianxi. Saya bilang, ini MLM dari Cina yang bagi-bagi BMW ya Pak ya, saya bilang begitu. Dia bilang, iya betul, bagus sekali. Tianxi ini bagus sekali. Tahu nggak? Teman kita si X, ya dia menceritakan ada satu orang teman namanya si X, teman kita juga, teman saya juga. Ini sudah sukses. Hanya dalam waktu beberapa bulan penghasilannya sudah besar. Nah waktu itu saya tertarik, kalau si X dalam waktu beberapa bulan penghasilannya besar, tertarik juga saya. Terus teman saya ini mengatakan, gimana kalau nanti saya kirimin brosur-brosurnya Bapak pelajari? Oke boleh, saya bilang, kebetulan saya lagi mempertimbangkan mau jalanin yang mana. Nah terus teman saya ini langsung, oke deh nanti kita ketemu di Jakarta. Nanti saya ajak si X, kita sama-sama nanti ke Jakarta ketemu dengan Bapak. Oke boleh. Tapi saya nggak sabar Bapak Ibu, karena memang lagi mau siap untuk jalanin. Jadi waktu itu saya baca di majalah, katanya Tianxi ini kalau kita join, ya ini dapat VCD, ya dapat VCD. Nah, saya udah nggak sabar, saya pengen pelajari VCD-nya. Jadi saya langsung SMS ke teman saya, kantor pusatnya di mana? Saya bisa gabung di mana? Ya, lalu dia SMS kantor pusatnya, ya SMS. Begitu dia SMS saya langsung balas lagi, Pak kirimkan nomor ID Bapak, ya. Langsung datang ke sana, saya langsung join saat itu juga. Belum dipresentasi, saya langsung join. Tapi sebenarnya saya cuma pengen dapat VCD-nya itu Bapak Ibu ya. Saya pikir saya pelajari dulu ya, saya pelajari dulu nanti kalau teman saya ini datang saya bisa diskusikan ya, saya bisa berdebat mungkin ya. Karena saya ingin pilih yang terbaik, betul-betul saya pengen pilih yang terbaik untuk saya serius jalankan. Nah, ternyata Bapak Ibu begitu saya join bayar 85.000, itu VCD-nya habis, inden. Jadi saya masih dapat 2 bulan 3 bulan lagi, aduh saya nggak bisa. Dikasih buku, ada buku hijau ya kalau Bapak Ibu yang lama, buku hijau tentang produk, di belakangnya ada marketing plan. Saya lihat produknya nggak ngerti, lihat marketing plan-nya tabel gitu, saya pusing. Ini gimana ini caranya? Nggak ngerti sama sekali Bapak Ibu. Nah karena saya nggak ngerti, udah deh sabar nunggu teman saya, ya nunggu teman saya. Akhirnya akhir bulan Agustus, saya masih ingat, akhir bulan Agustus teman saya ini dengan si X ya sama-sama janji ketemu dengan saya di OPP di Jakarta, Open Plan di Jakarta, tepatnya di Hotel Sahid. Nah kami pun bertemu di sana. Nah di sanalah mereka menjelaskan kepada saya mengenai marketing plan-nya, produk-produknya, semua mereka jelaskan, dan disitulah saya melihat banyak sekali kelebihan dari bisnis Tianxi dengan sistem ini ya. Dan saya lihat, wah luar biasa sekali. Kalau gitu saya memutuskan, oke, saya akan jalankan dengan serius. Nah itu kira-kira Bapak Ibu cerita saya bagaimana saya berkenalan dengan bisnis Tianxi ini. Nah mungkin Anda bertanya-tanya siapa sih teman, dan ada si X lagi kan. Mereka berdua adalah mantan teman kos saya di Kota Bandung, Silverline Indonesia, Bapak Edward Saljono dan Bapak Naga Sugara. Cukup lama saya dengan Pak Edo, dengan Pak Naga satu kos di Kota Bandung dulu ya. Ketemu di bisnis ini, reuni kembali ya. Oke, jadi saya sejak diperkenalkan, dijelaskan oleh Bapak Naga dengan Bapak Edo mengenai bisnisnya, saya lihat banyak sekali kelebihan-kelebihannya, saya memutuskan untuk menjalankan bisnis ini dengan serius ya. Dan waktu saya jalankan dengan serius ya sambil bekerja, jadi pulang kantor saya langsung jalankan bisnis ini, presentasi, follow up, hari libur atau hari kapan saya punya waktu luang saya jalankan bisnis ini. Saya serius sekali, saya tawarkan bisnis ini ke teman-teman saya. Nah teman-teman saya ada yang bilang ke saya, emangnya penghasilan kamu masih nggak cukup, kamu kok masih jalankan bisnis ginian katanya. Ya, mereka mengatakan ini bisnis ginian Bapak Ibu. Saya panas sebenarnya hati saya. Ya. Dalam hati saya Bapak Ibu, dalam hati saya sebenarnya pengen sekali mengatakan, daripada kamu kerja gituan. Maaf Bapak Ibu ya. Mohon maaf, bukan saya merendahkan atau mengejek yang masih bekerja. Dulu saya juga seorang karyawan ya, dan banyak sekali grup-grup saya juga seorang karyawan, bukan seperti itu maksud saya ya.
Mengapa sih saya jalankan usaha ini Bapak Ibu? Bukan karena kerja di kantor nggak cukup, saya sudah cukup nyaman di kantor. Tapi kita hidupkan bukan untuk hari ini, untuk bulan ini, untuk tahun ini saja. Betul Bapak Ibu? Bagaimana dengan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Bagaimana kalau tiba-tiba terjadi sesuatu atas diri saya nggak bisa kerja lagi? Atau sesuatu terjadi dengan perusahaan, saya nggak bisa kerja lagi. Siapa yang menafkahi keluarga saya? Menyambung yang tadi saya katakan, saya tertarik bisnis ini karena saya punya anak. Itu yang membuat saya jalankan bisnis ini dengan serius Bapak Ibu. Saya terus terang menginginkan sebuah kebebasan. Saya pengen punya uang yang banyak, waktu yang banyak. Dan itu bisa didapatkan, kata buku Cash Flow Quadrant, kalau kita punya aset. Punya uang yang banyak, punya waktu yang banyak. Kalau kita punya uang, kita punya waktu, artinya kebebasan. Dan kalau kita bebas, enak sekali. Orang yang punya uang banyak, punya waktu banyak, bisa suka-suka saya lihat. Bukan suka-suka dalam arti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, bukan itu ya. Tapi kita bisa suka-suka. Kalau kita punya uang banyak, punya waktu banyak, punya pilihan, bisa suka-suka. Ya, saya lihat banyak orang kaya ya, uangnya banyak. Mereka bahkan ya, ibu-ibu terutama ya, keramas saja nggak di rumah. Keramasnya di salon. Bahkan sekarang banyak juga bapak-bapak yang ke salon. Saya kalau ke salon, salon-salon kelas atas, di situ ada bapak-bapak, ibu-ibu, ya ada yang pedicure, manicure, pedicure ya. Banyak. Saya pernah waktu itu datang, saya lihat ada ibu-ibu, bapak ibu lagi di masker wajahnya. Oleh apa? Buah alpukat. Lalu matanya pakai timun. Di sini sebelah pakai wortel. Saya kaget, wajahnya dikasih rujak Bapak Ibu. Ibunya marah. Suka-suka saya dong, wajah-wajah saya, uang-uang saya. Suka-suka saya, enak sekali kalau kita bisa suka-suka, betul Bapak Ibu? Kalau punya uang banyak bisa suka-suka. Ya ada seorang anak kecil umur 7 tahun, dia nantang saya, "Om, main tebak-tebakan yuk." Saya bilang, "Siapa takut?" Ya. Anak kecil itu tanya, kalau pagi hari ada di meja makan, siang hari ada di pintu, malam hari di halaman rumah, apakah itu? Terus saya pikir, pagi hari di meja makan, siang hari di pintu, malam hari di halaman rumah. Saya pikir-pikir, apa itu ya? Tahu Bapak Ibu? Akhirnya saya nyerah Bapak Ibu. Oke, nyerah. Apa itu? Anak kecil itu jawab, donat. Saya bilang, loh kok bisa donat di pagi hari di meja makan bisa, siang di pintu, malam di pekarangan kok bisa? Anak itu bilang apa? Itu donat saya, suka-suka saya mau taruh di mana. Kalau punya kebebasan Bapak Ibu ya, bisa suka-suka itu enak sekali. Ya, bisa suka-suka itu enak sekali. Kalau Bapak Ibu lihat upline kita semua, Bapak Luis Tendean, pemasar terkaya Indonesia. Ya, Anda lihat mobilnya banyak, nambah lagi, beli lagi. Sekarang ada seri 3 BMW yang baru, beli lagi. Ya, BMW seri 6 nggak cukup, beli lagi. Rumahnya di mana-mana, apartemennya banyak, beli lagi, nggak ditinggalin, dibeli terus. Kalau Anda tanya pada Pak Luis Tendean, "Pak, rumahnya kok nambah terus, mobilnya nambah terus?" Pak Luis pasti jawab, "Suka-suka saya lah, uang saya." Ya. Freedom Bapak Ibu. Kalau Anda punya kebebasan enak sekali. Anda bisa lakukan apapun yang Anda inginkan kapanpun Anda mau. Itu Bapak Ibu yang membuat saya serius jalankan bisnis ini. Saya nggak mau terikat untuk kerja untuk orang lain seumur hidup saya nggak mau. Saya ingin bebas. Dan selama saya membangun bisnis ini, banyak sekali yang saya pelajari. Jauh lebih banyak daripada kerja saya di kantor. Dan malam hari ini saya akan coba ceritakan kepada Bapak Ibu, siapa tahu ini bermanfaat untuk Anda. Ya, apa saja pengalaman-pengalaman yang saya pelajari dari bisnis ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya pelajari bahwa sikap positif itu penting sekali di bisnis ini. Ya, itu cocok dengan saya. Tadi mungkin Anda sudah dengar, saya tipe orang yang kritis, negatif, fokusnya itu hal-hal negatif. Kalau saya dikasih proyek, yang saya pikirin, kelemahannya apa sih? Kalau bangkrut bagaimana? Kalau gagal bagaimana? Itu aja yang saya pikirkan. Dan akhirnya saya sadar Bapak Ibu, kita akan mendapatkan apa yang kita fokus. Dan kalau Anda fokusnya hal-hal negatif, Anda juga akan dapatkan hal negatif. Tapi kalau Anda fokusnya hal positif, Anda juga dapatkan hal yang positif. Bapak Ibu, Anda yang hadir pada malam hari ini, kalau Anda datang dengan fokus yang negatif, Anda juga dapatkan yang negatif. Anda mungkin komplain pembicaranya garing, udaranya mungkin kurang sejuk gitu, atau sound systemnya nggak bagus, atau Anda coba akan cari kelemahan dari pertemuan ini, dan Anda pasti akan dapatkan apa yang Anda fokuskan. Dan Anda pulangnya apa yang Anda dapatkan? Nggak ada Bapak Ibu.
Tapi kalau Anda datang ke sini dengan fokus hal yang positif, Anda juga akan dapatkan hal-hal yang bermanfaat dari pertemuan pada malam hari ini. Nah, waktu saya awal di bisnis ini Bapak Ibu, saya banyak ketemu kondisi-kondisi yang sebenarnya saya udah melihat ini negatif. Contohnya, waktu pertama kali saya datang ke Open Plan, saya mengundang orang. Waktu itu di Hotel Sahid, saya mengundang ada teman yang saya ajak ke Open Plan. Tapi kebetulan yang berbicara itu pembicaranya menurut saya penampilan gak bagus, cara penyampaiannya gak bagus. Dan saya langsung komplain. Saya SMS ke Pak Edo, upline saya. Upline saya paling banyak menerima komplain saya pada waktu awal saya di bisnis ini. Saya SMS, Pak, ini pembicaranya kacau nih Pak. Jelek bawainnya, saya bawa prospek, ini bisa kacau nih Pak, saya bilang begitu. Pak Edo jawabnya apa tahu nggak Bapak Ibu? Beliau mengatakan, itulah hebatnya bisnis ini, yang jelek aja bisa. Jadi Pak Edo Bapak Ibu selalu mengajarkan saya untuk fokus ke hal yang positif. Nah waktu saya jalankan bisnis ini ada produk yang kosong. Ada yang kosong, ada yang kosong. Nah waktu itu saya mulai komplain lagi. Saya SMS lagi ke Pak Edo, ini produk kosong terus, gak mungkin dong orang bisa jalanin bisnis ini. Pak Edo jawabnya santai. Beliau mengatakan produk kosong karena laku. Laku karena bagus produknya. Itu aja Bapak Ibu. Pak Edo cuma mengatakan kepada saya, fokus yang ada. Emang kalau produknya lengkap semua udah bintang 8? Belum tentu juga kan? Kemudian saya juga menghadapi banyak sekali isu-isu negatif pada waktu awal saya join di bisnis ini. Kurang lebih 3 tahun yang lalu Bapak Ibu, bulan September tahun 2002. Awal-awal saya jalankan bisnis ini, saya sudah dapatkan isu negatif itu. Dan sampai sekarang isu itu tetap ada. Tapi tidak menghalangi seseorang untuk jadi bintang 8, menjadi bronze lion, silver lion, dan seterusnya. Nah waktu saya awal join bisnis ini, saya ingat Pak Edo membantu saya mensponsori seorang ibu-ibu di Kelapa Gading. Ya ibu itu join, lalu di-setlah home meeting. Ya. Nah kebetulan Pak Edo ada di Solo, beliau nggak bisa bantu saya, jadi saya yang diminta untuk presentasi di home meetingnya. Nah sebelum saya datangi ibu itu tersebut, saya teleponin, Bu, besok kita home meeting ya, gimana, udah siap semua? Ibu itu jawab, Pak, teman-teman saya yang saya undang, semua bilang udah tahu Tiansi, semua bilang ini nggak jalan. Sebagai pelajaran Bapak Ibu, kalau Anda membuat home meeting, Anda harus ajari cara mengundang yang benar. Dulu saya nggak ajarin seperti itu. Jadi saya mengajarkan bahwa jangan sebut Tiansi. Jadi ibu ini ngundangnya sebut Tiansi. Dia bilang, teman-teman saya bilang ini nggak jalan. Dan lagi pula, bisnis Tiansi ini penipuan, dia bilang begitu. Teman-teman saya bilang, BMW-nya itu direkayasa, bohong-bohongan. Bonusnya juga banyak yang nggak dibayarin. Kita kan nggak boleh bohongin orang, Pak. Downline saya bilang seperti itu. Nah saya bilang, betul Bu, kita nggak boleh bohongin orang. Nanti saya cek ke Pak Edo ya, saya bilang gitu ya. Nah, belum saya cek ke Pak Edo, ada seorang teman, dia nggak join di bisnis ini. Begitu tahu saya jalanin Tiansi, dia datengin saya, dia bilang, wah hati-hati loh, Tiansi itu bohong. BMW-nya rekayasa, bonusnya nggak dibayarin. Seperti itu Bapak Ibu, saya dikatakan awal saya jalankan bisnis ini. Waduh, ini saya harus tanya ke Pak Edo dulu, bener nggak seperti itu? Terus akhirnya saya hubungi Pak Edo, saya mengatakan, Pak, ini ada isu seperti ini. Pak Edo cuma jawab begini, menurut Bapak, mana yang lebih tahu Tiansi? Orang yang belum join atau orang yang sudah sukses di Tiansi? Jadi Bapak Ibu selalu fokus ke hal-hal positif. Kalau Anda mendapatkan isu-isu negatif tersebut, dengarkan dari sumber yang dapat dipercaya. Orang-orang yang sukses dan berada dalam bisnis Tiansi, yaitu para upline Anda. Anda dengarkan mereka, mereka akan memberikan informasi yang benar. Bukan orang-orang lain yang bahkan join aja belum gitu. Udah merasa lebih tahu Tiansi daripada yang lain-lainnya ya. Nah, sikap positif itu penting sekali Bapak Ibu. Itu yang saya pelajari di bisnis ini. Upline saya selalu mengarahkan saya, pokoknya sikap positif. Anda pernah dengar nggak cerita raja? Ada raja yang semangat sekali, dia suka berburu. Nah suatu hari, saking semangatnya raja ini berburu, dia mengalami sedikit kecelakaan, kelingkingnya putus. Putus kelingkingnya, rajanya sedih, lagi bete, lagi kesel, lalu dia pulang ke istananya, dia panggil penasehatnya. Dipanggil semua, dia bilang, ayo dong hibur saya, ini saya lagi kesel nih, lagi sedih nih, kelingking saya putus. Lalu satu persatu penasehatnya memberikan motivasi, memberikan semangat, tapi yang standar-standar aja. Ya, raja jangan bersedih, tetap positif, jangan bersedih, ayo dong semangat, gitu-gitu aja. Nggak mempan, rajanya nggak mempan. Akhirnya ada satu penasehat yang nggak sabar. Penasehat ini bilang ke raja, Baginda harusnya tetap bersyukur pada setiap keadaan. Syukuri kalau cuman kelingkingnya putus. Tetap bersikap positif. Raja nggak boleh sedih. Syukuri bahwa kelingking yang putus. Lalu rajanya marah Bapak Ibu. Kurang ajar dia bilang gitu ya, penasehat ini. Masukkan ke penjara. Akhirnya penasehat ini dimasukkan ke penjara. Sebelum masuk dia bilang, tapi raja kan kita harus tetap bersikap positif. Peduli amat, dia masukin ke penjara. Ya.
dipenjarakan. Beberapa waktu kemudian si raja udah mulai lupa dengan kejadian tersebut. Dia pergi berburu lagi, ya, berburu dengan para penasihat dan pengawalnya. Nah, suatu peristiwa terpisah. Pengawalnya terpisah dengan raja dan penasihat. Ujung ceritanya ini si raja ini dan penasihatnya ketangkap sama suku primitif, ya. Ketangkap, lalu suku primitif telanjangi raja dan penasihatnya untuk dipersembahkan ke dewa-dewa, mau direbus. Nah, pas ditelanjangi, raja udah pucat, kedapatan kelingkingnya nggak ada. Lalu suku primitif mengatakan ini cacat produksi, ya. Ini nggak mungkin diterima dewa-dewa. Yang ini kita bebaskan, ya. Penasehatnya itu direbus semua. Nah, raja yang tadi udah pucat lega, aduh syukur. Akhirnya dia jalan kaki pulang ke istananya dan dia lega sekali. Untung kelingkingku putus, dia bilang kan. Dan tiba-tiba dia ingat lagi penasehat tersebut. Nah, ini penasehat ini, saya mesti minta maaf nih sama dia, ya. Pengawal, panggil penasihat yang di penjara itu. Nah, penasihat ini pikir, aduh ngapain lagi saya dipanggil, ya. Lalu dipanggil, raja bilang ada dua hal. Pertama, saya mohon maaf karena telah memenjarakan kamu. Kedua, raja cerita, ya. Tadi ditangkap sampai direbus, dia cerita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih. Betul kamu, saya harusnya syukuri kelingkingnya putus. Terus si penasihat ini tiba-tiba nangis, Bapak Ibu. Nangis, terus raja bilang, kenapa kamu nangis? Terus penasihatnya bilang, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena dipenjarakan. Kalau enggak, saya yang direbus. Jadi tetap bersikap positif. Apapun kendala, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi. Dalam menjalankan bisnis ini pasti banyak masalah. Apapun juga tetap bersikap positif. Itu yang saya pelajari pertama di bisnis ini. Kemudian yang kedua, mau menunda kenyamanan. Banyak sekali orang-orang yang ditawari bisnis ini, penghasilannya bisa begini passive income. Siapa sih yang nggak tertarik dengan 40 juta passive income? Semua tertarik. Begitu dikasih tahu 7 langkah, harus presentasi, harus silver planner, gold planner, mereka bilang, enggak deh, enggak cocok untuk saya. Jadi banyak orang mau sukses tapi takut untuk bekerja keras. Mau sukses tapi tidak mau menunda kenyamanan. Misalnya Bapak Ibu, kalau Anda melihat ada apartemen 45 lantai Bapak Ibu. Apartemen 45 lantai tapi Anda tahu enggak pakai pondasi dibangunnya. Ya. Bapak Ibu mau enggak dikasih gratis satu yang lantai 45? Mau Bapak Ibu? Kenapa enggak mau? Pasti ambruk kan? 1-2 bulan ambruk. Kenapa? Nggak pakai pondasi. Developer Bapak Ibu, kalau bangun apartemen, mereka akan fokus pondasinya dulu. Makin tinggi gedungnya, pondasinya makin lama. Bapak Ibu tahu nggak cara pondasi dibangun? Ada alat yang hitam, ya. Lalu ketong seperti itu. Pernah dengar? Pernah lihat? Enak nggak kira-kira seperti itu? Nggak enak loh Bapak Ibu, bangun pondasi itu nggak enak. Ya ketong, udah becek, bising, ribut, bikin macet jalanan lagi, betul? Ya, dan ketong-ketongnya itu Bapak Ibu bisa lebih lama daripada gedung itu dibangun. Gedung itu mungkin 3 bulan udah berdiri, tapi ketong-ketongnya mungkin bisa 1 tahun. Nggak enak, udah 1 tahun lama nggak enak, tapi kenapa developer tetap bangun? Walaupun developer tahu, orang kalau beli apartemen nanya pondasi nggak? Enggak kan? Lihat lantai 1 sampai lantai 50, lihat fasilitasnya, lihat lantainya. Kalau cocok langsung dibeli kan? Nggak ada yang tanya pondasi kan? Tapi tetap mereka bangun pondasi. Tetap ketong-ketong Bapak Ibu. Walaupun itu nggak ditanyakan. Kenapa? Bangun pondasi itu sangat penting. Tapi seringkali bangun pondasi itu orang nggak melirik, orang nggak memperhatikan. Siapa sih yang memperhatikan kalau lagi di jalan itu ada ketong-ketong nggak diperhatikan? Biasanya kita lihat kalau gedung itu udah lagi dibangun. Betul? Lagi dibangun cepet, megah, glamor-glamornya, itu yang diperhatikan oleh kita. Ketong-ketongnya itu di luar perhatian kita. Padahal itu penting. Dalam bisnis ini juga begitu Bapak Ibu. Orang-orang yang sukses semua bukan karena mereka sukses karena kebetulan, karena keberuntungan, tapi karena mereka kerja keras. Misalnya Anda melihat Pak Louis Tendean bisnisnya begitu besar. Mungkin ada yang mengatakan Pak Louis beruntung, Bapak Naga Sugara beruntung. Padahal Anda nggak memperhatikan ketong-ketongnya mereka itu bagaimana. Ya, Anda nggak memperhatikan perjuangan Pak Louis Tendean, Bapak Naga Sugara waktu awal bangun bisnis ini. Ya, mereka ketong-ketong, Anda nggak lihat. Tahu-tahu Anda sudah lihat, oh Pak Louis sudah pemasal terkaya. Anda mengatakan mereka beruntung, padahal tidak ada namanya keberuntungan. Yang mau menunda kenyamanan itu yang sukses. Ada seorang peragawati Bapak Ibu ditanya oleh seorang wartawan. Peragawati ini badannya seksi, langsing ya. Lalu ditanya oleh seorang wartawan, makanan kesukaannya apa?
Pragawati itu jawab apa? Es krim. Saya paling suka es krim. Wartawan ini bingung, body selangsing ini kok makanannya es krim. Lalu ditanya lagi, Mbak, sehari makan berapa banyak es krimnya? Jawaban Pragawati itu, 10 tahun saya sudah tidak makan es krim. Sudah 10 tahun Bapak Ibu, kesukaannya es krim tapi dia menunda kenyamanan. Dia nggak mau makan es krim itu demi kesuksesan dia. Menunda kenyamanan Bapak Ibu. Ya banyak orang yang nggak mau menunda kenyamanan. Ditawarin bisnis Tiansi, suksesnya mau, tapi kerja kerasnya menunda kenyamanannya nggak mau. Mengapa orang nggak mau menunda kenyamanan? Jawabannya Bapak Ibu, karena orang tidak suka dengan yang namanya perubahan. Manusia paling nggak suka dengan yang namanya perubahan. Kalau Anda jalankan bisnis ini berarti ada perubahan dalam kehidupan Anda. Seperti saya dulu, Anda tahu kalau saya pulang kantor biasanya saya jalan-jalan ke mall, nonton bioskop, nonton TV. Sejak saya jalankan bisnis ini berarti ada perubahan dalam hidup saya. Pulang kantor, saya presentasi follow up. Ada hari libur, saya presentasi follow up. Saya mengorbankan waktu luang saya untuk presentasi dan follow up. Ada perubahan Bapak Ibu. Nah manusia nggak suka dengan yang perubahan itu. Betul Bapak Ibu? Mau buktinya? Coba Anda berdiri Bapak Ibu dan coba Anda katukkan kedua tangan Anda seperti ini. Silakan berdiri dan Anda katukkan kedua tangan Anda. Ya, oke? Siapa yang jempol kanannya di atas? Ada yang jempolnya kanan di atas ya? Nah, kabarnya orang yang jempol kanannya di atas itu seorang pemikir, ya. Orang yang jempol kirinya di atas itu orang yang seksi. Nah, kalau orang yang seperti ini nggak ada yang di atas gitu, dua-duanya di atas, itu orang yang pikir dia seksi. Nah, bagi Anda yang jari kanannya di atas, sekarang Anda balik. Dibalik jadi jari kiri ya di atas. Oke? Coba ditebalikin ya. Tadi yang kanan di atas, sekarang jari kiri di atas. Yang kiri di atas, jadi kanan di atas. Enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak. Itu namanya perubahan dan orang nggak suka dengan perubahan. Itu yang menjadi penyebab kenapa orang nggak mau menunda kenyamanan. Silakan duduk Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kadang-kadang orang nggak mau berubah. Pokoknya sekali nggak mau berubah, tetap nggak mau berubah. Ada cerita, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita seekor kodok dengan kalajengking? Ada seekor kodok dengan kalajengking suatu hari jalan-jalan di hutan bersama-sama, berjalan bersama ya. Nyampe di sungai, ya. Nyampe di sungai, kata si kodok itu udah mau loncat ke sungai, kalajengking bilang, "Stop dulu kodok," dia bilang gitu. "Saya kan nggak bisa berenang. Kamu tolong saya dong. Saya di atas punggungmu, kamu berenang bawa saya nyebrang. Oke?" Si kodok bilang, "Enak aja kamu. Nanti kalau di tengah jalan kamu sengat saya mati kan?" "Nggak mau, saya nggak sebodoh itu." Kalajengking bilang, "Nggak mungkin lah saya sengat kamu. Kalau saya sengat kamu, kamu mati, kamu tenggelam, saya kan ikut tenggelam." Si kodok bilang, "Masuk akal juga. Oke deh kalau gitu. Saya bantu friend," dia bilang gitu kan. Masuk ke sungai, kalajengking di atas kodok, dibawa berenang. Ya, bawa berenang. Di tengah jalan Bapak Ibu tiba-tiba si kalajengking sengat si kodok. Au! Lalu mulai pusing kepalanya, udah mau tenggelam nih kodoknya. Penasaran. Kenapa kok saya disengat? Lalu si kodok ini lihat si kalajengking. "Hei, kenapa kau sengat saya?" Kalajengking bilang apa? "Maaf kodok, saya lahir sebagai kalajengking. Saya dilahirkan untuk menyengat. Dan saya tidak bisa berubah. Walaupun kematian yang saya jadi taruhannya." Tidak bisa berubah Bapak Ibu, kalajengking. Banyak orang seperti itu juga. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak diantara kita juga seperti kalajengking. Tidak bisa berubah. Ya, walaupun kematian sebagai akibatnya, nggak bisa berubah. Nggak enak memang berubah itu Bapak Ibu. Maka Anda harus dapatkan orang yang mau berubah Bapak Ibu. Banyak orang yang kehidupannya dia udah nggak nyaman, dia nggak suka dengan apa yang dia jalani sekarang, tapi dia nggak bisa berubah. Sulit sekali untuk mengambil tindakan yang berbeda. Ya, padahal kita tahu semua kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda, Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda. Sudah tahu tapi tetap nggak mau lakukan. Seperti Anda pernah dengar cerita dua orang yang lagi makan siang, mereka mengeluarkan perbekalannya masing-masing. Nah, satu orang keluarkan roti isi selai kacang, lalu dia mulai menggigitnya. Terus orang itu teriak, selai kacang lagi, saya paling benci sama selai kacang. Nah, temennya bilang, "Loh kan gampang aja, kalau kamu nggak suka selai kacang, bilang sama istrimu jangan buatin roti isi selai kacang." Jawabannya apa? "Yang buat saya sendiri."
Udah nggak suka selai kacang, masih aja buat selai kacang. Setelah digigit ngomel. Banyak orang yang kita tawarin bisnis ini, nggak puas dengan kehidupannya, tapi diajak jalanin Tiansi, diajak berubah, nggak mau. Nggak nyaman dengan kehidupannya, tapi nggak mau berubah Bapak Ibu. Ya, karena sekali lagi, berubah itu berarti kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu memang nggak mudah Bapak Ibu mau keluar. Seperti saya Bapak Ibu, waktu awal saya bangun bisnis ini, ya saya harus merelakan waktu luang saya yang biasanya untuk keluarga, sekarang saya gunakan untuk bangun bisnis ini. Nggak nyaman, pulang kantor saya presentasi. Dulu saya, paling tidak saya di depan pesawat televisi bisa berjam-jam. Sekarang saya harus mau menunda kenyamanan. Dulu ya Bapak Ibu, kalau televisi, iklan apa aja saya hafal. Kenapa? Karena perusahaan kantor saya sering kali membuat film iklan, dan saya sering diskusi sama bos saya, kira-kira iklan apa, iklan apa. Nah sejak saya jalankan bisnis ini, bos saya tanya, kamu lihat nggak iklan itu? Nggak tahu tuh. Iklan itu lihat nggak? Karena sudah jarang nonton TV Bapak Ibu sejak itu. Jadi saya mau menunda kenyamanan, harus rela melakukan hal-hal yang berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya pernah baca buku dikatakan, kenyamanan bisa mematikan. Misalnya Bapak Ibu, cerita kodok lagi nggak apa-apa ya. Kalau Bapak Ibu punya kodok, dilempar ke air yang mendidih, apa yang terjadi? Loncat dia, betul? Dia loncat keluar dari air tersebut. Tapi coba Anda masukin kodok ke air dingin biasa, tapi Anda panasin pelan-pelan. Ya, airnya mulai panas, betul? Kodoknya keluar nggak? Nggak Bapak Ibu. Waktu airnya mulai hangat, si kodok merasa seperti dalam spa. Ya. Nyaman Bapak Ibu, nyaman. Loh kok nyaman? Kemudian airnya mulai mendidih, mendidih, jadilah suike rebus. Ya. Orang nggak bisa keluar dari kenyamanan, susah memang. Tapi saya belajar dari bisnis ini itu perlu. Ya, ini penting sekali kalau kita mau menunda kenyamanan. Dan saya belajar bahwa sukses itu adalah perjalanan, bukan hasil akhir, tapi sukses adalah perjalanan, proses. Jadi proses-proses yang kita alami menuju impian kita, menuju hasil akhir yang kita inginkan, itu sangat penting. Ya, bukan hasil akhirnya. Memang kita diajarkan fokus pada hasil akhir, dream. Tetapi karena sukses adalah perjalanan, proses itu juga penting. Maka kita perlu belajar untuk mencintai prosesnya. Nggak enak memang, tapi kita harus belajar untuk mencintai prosesnya. Ya, proses-proses itu ada gunanya Bapak Ibu, membuat kita lebih matang, membuat kita lebih kuat. Nah, Anda pasti tahu pohon bambu Cina Bapak Ibu. Kalau sebuah pohon bambu Cina ditanam, dia akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, petaninya harus nyiramin pohon bambu itu selama 5-10 tahun. Dan pohon bambu itu nggak ada tanda-tanda pertumbuhan. 5-10 tahun harus disiram, dikasih pupuk, disiram, dikasih pupuk, nggak ada tanda-tanda pertumbuhan. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu, setelah 5-10 tahun, apa yang terjadi? Terjadi keajaiban. Pohon bambu Cina ini akan tumbuh dengan pesat sekali. Menurut statistik, 6 bulan bisa mencapai 24 meter. Padahal 5-10 tahun nggak ada pertumbuhan. Nah sebenarnya Bapak Ibu, selama 5-10 tahun yang nggak tumbuh di atas, tapi di bawahnya terjadi pertumbuhan yang dahsyat. 5-10 tahun pertama, pohon bambu itu menumbuhkan akarnya kuat sekali ke dalam. Supaya apa? Supaya akarnya nanti bisa menopang pohon bambu yang akan tumbuh dengan pesat. Jadi 5-10 tahun ini terjadi pertumbuhan. Bapak Ibu, bagi Anda yang menjalankan bisnis ini, mungkin Anda sudah capek-capek, sudah 5 bulan, sudah setahun, kok bisnis Anda nggak berkembang-berkembang? Anda sudah ikuti sistem, sudah langganan Netflix, sudah hadir ke setiap pertemuan, bisnisnya belum berkembang sebagaimana Anda harapkan. Tapi ingatlah Bapak Ibu, sesungguhnya terjadi pertumbuhan atas diri Anda sendiri. Akarnya itu ditumbuhkan Bapak Ibu. Supaya apa? Ya, suatu saat bisnis Anda berkembang dan Anda siap untuk mengembangkan bisnis Anda. Anda siap sebagai seorang leader untuk memiliki bisnis yang besar. Jadi proses itu penting, walaupun nggak enak. Nah selama saya jalankan bisnis ini, awalnya saya fokus pada hasil akhir, tapi akhirnya saya belajar untuk mencintai prosesnya. Memang nggak enak prosesnya, tapi saya belajar untuk mencintai prosesnya. Banyak sekali hal-hal nggak enak yang memang saya alami di bisnis ini awalnya. Saya misalnya ada home meeting, kadang-kadang home meetingnya itu di daerah-daerah yang jauh. Perjalanan saya ke tempat home meeting itu, walaupun sama-sama Jakarta, saya di Jakarta Utara, tempat home meetingnya di Jakarta Selatan, bisa memakan waktu 2,5 jam dalam perjalanan. Jadi saya berangkat dari rumah jam 5, nyampe di sana jam setengah 8. Jadi makan waktu yang lama. Kadang-kadang nyari tempatnya aja susah, mesti masuk ke gang, parkirnya aja takut mobilnya dibaret. Lalu jinjing, saya pernah sama ibu ya, dengan istri saya, menjinjing papan tulis, parkir di gang-gang di Gunung Sahari, masuk ke dalam, parkir, kemudian kami berdua menjinjing papan tulis,
jalan masuk gang ke rumah ya untuk melakukan home meeting. Dan di rumah itu kecil sekali. Ya, kecil sekali rumahnya, nggak ada kursi, tikar, ada satu kursi untuk sender dan papan tulis. Saya home meeting di situ. Ya, udah itu nggak ada yang join lagi di situ. Ya udah capek-capek seperti itu, gerimis lagi. Saya masih ingat bawa papan tulis. Itu adalah proses-proses yang mau tak mau saya akan hadapi. Saya juga sering kali ditipu orang juga. Ditipu orang seperti apa? Pernah suatu waktu saya lagi di Senen ya, di Pasar Senen saya habis presentasi, lalu saya ada janji follow up orang di Cililitan, di pusat grosir Cililitan. Jadi waktu itu jam 2 saya selesai presentasi, saya telepon orangnya dulu supaya jangan sampai nanti saya capek-capek nyampe ke sana, orangnya nggak jadi. Saya teleponin orang itu jam 2. Pak, kita jadi ketemu di Cililitan. Orang itu jawab, jadi Pak, saya dalam perjalanan ke sana. Oke Pak, saya dari Senen saya berangkat, kita ketemu di tempat biasa ya. Oke, udah itu saya jalan, bawa dari Senen ke Cililitan. Makan waktu 1,5 jam. Nyampe di sana, saya tunggu nggak datang. Lalu saya SMS, nggak dibalas. Saya telepon, nggak diangkat Bapak Ibu, dan 3:30 saya ada di sana, saya tunggu sampai jam 5 sore. Ya, nggak datang orangnya. Padahal udah janji seperti itu. Nah itu yang hal-hal yang mau tak mau saya harus hadapi lah. Menghadapi orang-orang yang janji-janji palsu. Ya bukan 1-2 kali Bapak Ibu, sering kali menghadapi yang seperti itu. Nah saya waktu itu cuma berpikir, ya inilah proses yang saya harus hadapi. Ya saya nggak bisa memilih mana yang menghasilkan, tapi ini adalah proses. Dan saya ingat lagi pohon bambu Cina, saya ingat lagi ketong-ketong, saya ingat lagi bahwa kita memang harus menunda kenyamanan seperti itu. Ya itu yang membuat saya mau bertahan terus di bisnis ini. Saya juga sering ketemu kadang-kadang orangnya ya, udah rumahnya kecil ya, suami istri bekerja, ada anak ditinggalin buat orang tua yang ngasuh. Kondisi orang itu sangat butuh bisnis ini. Ya, dua-duanya kerja keras, malam hari pulang. Waktu saya tawarkan bisnis ini, mereka mengatakan bisnis ini nggak cocok untuk saya. Ya, bisnis ini cocoknya untuk orang yang pengangguran. Kalau yang untuk saya yang punya pekerjaan tetap nggak cocok. Ya, kadang-kadang saya kesel sekali. Mobil saya jual, saya bisa beli rumah sama segala isinya. Ya. Tapi dia menolak seperti itu, ya kadang-kadang ya udah apa boleh buat, kita sabar aja. Ya, kita terus mencari orang-orang yang tepat. Kadang-kadang juga ketemu orang ya yang setelah dipresentasi Bapak Ibu, dia mengatakan bisnis ini nggak jalan menurut saya. Join aja belum udah nggak bisa bilang nggak jalan Bapak Ibu bisnis ini. Ya, padahal saya udah 3 tahun jalankan bisnis ini. Saya sudah pensiun dari pekerjaan saya karena bisnis ini. Pak Edo, Pak Naga, bahkan Pak Luis Tenen punya banyak rumah dan mobil dari bisnis ini. Dia join aja belum bilang nggak jalan bisnisnya. Ya kadang-kadang hal seperti itulah yang mau tak mau kita harus hadapi. Tapi intinya adalah proses itu penting. Karena proses itu akan menempa kita menjadi manusia yang lebih bernilai. Sebatang besi baja Bapak Ibu, yang harganya $1, kalau kita tempa menjadi jarum kecil, itu harganya bisa menjadi $30. Kalau ditempa lagi menjadi pisau, itu harganya bisa $100. Ditempa lagi menjadi per aloji yang kecil, itu harganya bisa $250. Sama-sama bahannya besi baja, tapi mengalami proses pengolahan yang berbeda. Ditempa lebih lama, diolah, dibakar lebih lama, sehingga besi baja itu mengalami proses menjadi lebih kuat, lebih berbentuk, dan lebih bernilai. Jadi sama-sama besi baja, tapi proses itu yang membuat dia jadi lebih bernilai. Demikian juga kita di bisnis ini Bapak Ibu, apapun yang Anda hadapi nanti, semuanya menempa Bapak Ibu menjadi manusia yang lebih bernilai. Dan kita bersyukur, ya, kita memiliki Unicorn. Ya, Unicorn adalah organisasi support sekolah bisnis kita yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bertahan terhadap proses-proses yang tidak enak tersebut, supaya kita berkembang dengan menjadi manusia yang sikap mentalnya lebih positif. Jadi tepuk tangan untuk sekolah bisnis kita, Unicorn. Yang kedua yang saya pelajari, walaupun kita mau menunda kenyamanan, tapi kalau kita nggak konsisten, juga nggak ada gunanya, betul nggak Bapak Ibu? Ya, melakukan terus. Nah, saya ingin cerita film. Siapa yang pernah nonton film Finding Nemo, film animasi? Itu film yang sangat bagus. Ya, film tentang sekumpulan ikan di laut. Nah, kalau Anda melihat posternya, ada judul kecil dari film Finding Nemo. Judulnya, There are 3.7 trillion fish in the ocean. They are looking for one. Ada triliunan ikan banyaknya di samudra yang luas ini. Mereka mencari 1 ekor, si Nemo. Dan Nemo itu ikannya ikan besar atau kecil Bapak Ibu? Kecil. Kalau yang hilang ikan paus masih gampang nyarinya, betul? Ini ikannya kecil, Nemo. Ya, ikan kecil. Hilang di samudra yang jumlah ikannya triliunan.
samudra yang begitu luas. Kelihatannya mencari Nemo itu seperti mission impossible, betul? Seperti lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami, betul? Kayaknya mustahil. Tapi kalau Bapak Ibu lihat film itu, ayahnya si Nemo yaitu si Marlin, dia terus konsisten bersama dengan teman ikan biru yang namanya Dory. Mereka berdua terus konsisten kalau Bapak Ibu lihat. Mereka terus berenang, tidak berhenti. Walaupun kelihatannya mustahil, mau cari di mana, tapi mereka tetap konsisten. Tetap mencari. Kalau Bapak Ibu melihat ceritanya, akhirnya karena mereka konsisten, sesuatu yang mustahil jadi kenyataan. Si Nemo itu ditemukan. Ya, bagus sekali cerita itu Bapak Ibu. Menekankan betapa pentingnya konsisten. Konsistensi itu adalah kekuatan. Jadi Bapak Ibu, di bisnis ini yang dibutuhkan konsistensi, bukan Anda hebat, bukan Anda jago presentasi, jago bicara, bukan itu. Tapi Anda harus konsistensi. Banyak orang yang presentasinya bagus, banyak orang yang jago bicara, tapi nggak konsisten, nggak berhasil di bisnis ini Bapak Ibu. Kita yang biasa-biasa aja Bapak Ibu, asalkan kita konsisten, kita pasti bisa menyelesaikan impian kita. Waktu saya jalankan bisnis ini, saya masih ingat ada banyak sekali penolakan. Jangan Bapak Ibu berpikir karena saya seorang general manager jadi lebih mudah. Tidak Bapak Ibu, saya mengalami banyak sekali ejekan. Yang tadi itu kan bisnis ginian gitu kan. Banyak sekali teman-teman saya yang nggak percaya awalnya. Saya bahkan pernah mengalami one on one awal-awal saya 15 kali berturut-turut ditolak. Ya, 15 kali ditolak. Tapi untung saya tetap konsisten. Yang ke-16 kali untung akhirnya orangnya join. Yang ke-17 kali join juga. Yang ke-18 kali join. Dan yang ke-17 Bapak Ibu saya menemukan kaki bintang 8 saya Bapak Indra Kurniawan. Sebelum saya ketemukan Bapak Indra Kurniawan, saya sudah hampir putus asa juga Bapak Ibu. 15 orang berturut-turut menolak. Yang ke-16 ini udah saya presentasi, masih follow up, belum join. Waktu saya mau mengundang Bapak Indra, mau saya ajak untuk presentasi, saya juga masih ada keraguan. Siapa tahu Pak Indra juga nggak mau, ya. Udah sukses, pengusaha sukses, mungkin juga dia nggak mau. Jadi saya udah kehilangan semangat untuk mengundang atau presentasi ke Pak Indra. Untung Bapak Ibu, saya jalankan terus. Jadi yang dibutuhkan Bapak Ibu adalah konsistensi di bisnis ini. Ya bukan semangat hanya sementara. Ya banyak sekali orang yang presentasi semangat di awal tapi nggak konsisten. Mereka juga nggak berhasil di bisnis ini. Jadi konsistensi itu sangat penting. Saya pernah membaca sebuah cerita, ini sejarah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak terlalu ingat atau terlalu kenal dengan raja yang namanya Timur Leng. Timur Leng ini salah satu keturunan dari Genghis Khan. Nah pernah satu peristiwa si Timur Leng ini kalah perang. Lalu dia terpisah dari pengawalnya, dikejar oleh musuh-musuhnya. Nah, Raja Timur Leng ini melarikan diri, lalu sembunyi di sebuah kandang hewan. Ya sembunyi di situ, ya dia tiduran di kandang hewan itu sembunyi. Nah, karena dia lagi sembunyi, jadi iseng nggak punya kerjaan, dia mengamati sekelilingnya. Dan dia melihat Bapak Ibu, ada seekor semut menggigit atau membawa sebutir jagung naik melalui dinding yang vertikal. Dia lihat, karena dia iseng, dia liatin, dan semut ini gagal berulang kali jatuh. Nah, Raja Timur Leng ini menghitung karena iseng, dia hitung, dicatat Bapak Ibu di buku. Dia gigit, naik, jatuh sekali, naik, 2 kali jatuh, naik, 3 kali. Dihitung oleh Raja Timur Leng. Tahukah Bapak Ibu berapa kali jatuhnya? 69 kali. Yang ke-70 kali berhasil membawa. Bayangkan Bapak Ibu, seekor semut aja tahu harus konsisten. Dia terus mencoba, jatuh, terus lagi, jatuh, terus lagi, jatuh, 69 kali. Siapa di antara Bapak Ibu yang 69 kali ditolak? Berturut-turut. Ada? Ada juga nggak apa-apa Bapak Ibu, teruskan, konsisten. Ya, karena kalau Anda 69 kali ditolak, yang ke-70 kali belum tentu kan nolak Anda, betul? Yang ke-70 kali orangnya beda kan dengan yang 69 yang menolak? Beda. Bukan orang yang sama, belum tentu menolak. Mungkin saja presentasi yang ke-75, ke-76, ke-77, Anda ketemu dengan bintang 8 Anda. Jadi kuncinya konsisten Bapak Ibu, konsisten. Mau menunda kenyamanan dan mau konsisten. Ingatlah bahwa kalau Anda konsisten di bisnis ini, bukan berarti Anda harus konsisten seperti itu seterusnya. Kalau untuk seterusnya saya juga nggak mau, sama dengan active income saya di kantor. Ya, tapi kita sadar Bapak Ibu, di bisnis ini kita membangun aset. Hanya sementara, tapi hasilnya kita nikmati untuk seterusnya. Saya ingin tahu Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu ya, Anda membaca sebuah
koran, isinya lowongan pekerjaan. Ya. Lalu Anda melihat ada satu berita, dicari petugas kebersihan. Ya. Jam masuk kantornya jam 8 sampai jam 5 sore. Hari kerjanya setiap hari, tidak ada hari libur. Dan tempat yang dibersihkan adalah mall. Mall yang terkenal di Kota Malang apa? Apa Bapak Ibu? Matos. Nah, misalnya Anda baca iklan seperti itu, dicari petugas kebersihan untuk Matos Mall. Ya, Matos Mall ya? Ya ada deh ya. Matos Mall. Masuk jam 8, pulang jam 5. Job description-nya bersihin lantai, bersihin toilet, pokoknya harus bersih semua. Penghasilan Anda 1 juta termasuk uang makan seluruhnya. Kira-kira siapa yang mau pekerjaan seperti ini? Tidak ada hari libur, 30 hari kerja, 1 juta per bulan. Ya. Ada yang mau terima pekerjaan ini? Mungkin tidak banyak Bapak Ibu. Karena mungkin Anda berpikir penghasilannya kecil, pekerjaannya berat. Malu lagi, betul? Kalau lagi sapu-sapu matol mall ketemu teman yang lewat, gak enak, malu, penghasilannya kecil. Tapi saya lupa Bapak Ibu menyebutkan, ada terusannya. Kalau Anda lakukan ini selama 2 tahun dan didapati disiplin, maka Anda boleh pensiun dengan penghasilan 40 juta per bulan, dapat diwariskan selama-lamanya. Siapa yang mau? Wah, hampir semua dari kita tertarik. Kalau pekerjaannya seperti itu. Nyapu-nyapu, malu-malu sedikit juga nggak apa-apa. Hanya 2 tahun, betul? Setelah itu kita freedom, kita bebas. Nah, apa bedanya dengan Tiansi? Di Tiansi Bapak Ibu Anda nggak perlu kerja seberat itu, betul? Anda nggak perlu semalu itu. Tapi hasilnya juga sama. Anda 2 tahun kerja keras, setelah itu Anda bisa freedom. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi sama aja dengan di bisnis ini. Kita nggak akan selamanya Anda kerja keras seperti itu. Anda hanya 2 tahun, Anda kerja keras, setelah itu Anda bisa freedom. Dan memang yang membuat kita bisa bertahan, yang membuat kita mau menunda kenyamanan, semuanya karena kita memiliki impian yang kuat. Impian yang kuatlah itu yang membuat kita tetap disiplin, tetap konsisten dan mau menunda kenyamanan. Sama seperti film Finding Nemo tadi. Ya, kenapa si Marlin tetap konsisten? Karena yang hilang adalah anak satu-satunya dan dia sudah berjanji dengan mendiang istrinya untuk melindungi Nemo. Makanya Nemo nggak boleh hilang. Impiannya sangat kuat, alasannya sangat kuat untuk menemukan Nemo. Makanya dia tetap konsisten. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki impian yang kuat, Anda akan mudah sekali untuk konsisten dan menunda kenyamanan. Nah, saya memiliki impian yang kuat Bapak Ibu. Impian saya besar sekali, bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk orang-orang yang saya cintai. Impian saya begitu kuat, alasan saya begitu kuat, sehingga saya mau menunda kenyamanan. Harga berapapun saya berani bayar untuk impian saya. Saya nggak tahu, impian Anda harganya berapa? Berani nggak Bapak Ibu membayar mahal harga impian Anda? Impian saya mahal Bapak Ibu. Dan saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu, apa saja yang telah saya dapatkan dari bisnis ini. Apa saja impian saya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, pada waktu awal saya bangun bisnis ini, setiap saya presentasi saya selalu cerita bahwa di bisnis ini kita bisa dapat mobil gratis, bukan cicilan seperti di perusahaan lain. Nah, banyak teman saya yang nggak percaya. Mereka bahkan mempertawakan saya. Setiap bertemu dengan saya, mereka mengatakan, mana mobilnya? Sambil tersenyum mengejek. Pernah Bapak Ibu ngalamin itu? Sering ya? Nah, itu Bapak Ibu yang membuat saya tetap bertahan, tetap berjuang sampai saya dapatkan mobilnya. Kalau saya berhenti, kalau saya menyerah dan saya tidak dapat mobilnya, berarti saya seorang pecundang. Dan teman saya akan tertawa makin keras. Saya tidak mau itu terjadi. Biar mereka tertawa di awal, tapi kita yang tertawa di akhir, betul? Karena siapa yang tertawa di akhir itu yang pemenangnya. Berikutnya, impian saya yang paling besar adalah sebuah kebebasan. Bebas mengatur diri saya sendiri, bebas menentukan kapan saatnya saya bekerja, dan bebas memiliki waktu yang banyak untuk keluarga dan orang-orang yang saya cintai. Ini adalah foto Winola, putri saya yang berumur 3 tahun lebih. Winola adalah motivasi utama saya menjalankan bisnis ini. Pada waktu awal saya bangun bisnis ini, saya masih bekerja Bapak Ibu. Jadi pagi-pagi saya sudah bangun, berangkat ke kantor, Winola masih tidur. Sore hari saya pulang dari kantor, saya langsung jalankan bisnis ini, nggak pulang ke rumah. Pulangnya larut malam, biasanya Winola sudah tidur. Jadi saya nggak punya banyak waktu bertemu dengan Winola. Saya hanya bisa mendengar dari istri saya, Winola sudah belajar duduk, sudah belajar jalan, Winola sudah belajar bicara. Saya hanya bisa mendengar dari istri saya Bapak Ibu. Dan saya tidak punya waktu dan kesempatan saya habiskan bersama dengan Winola. Dan ini yang membuat
impian saya makin kuat untuk sebuah kebebasan. Waktu Bapak Ibu itu adalah impian saya yang paling utama. Saya pernah baca di buku dikatakan orang-orang yang hidup di panti jompo, usia lanjut usia, ya, mereka di panti jompo, tahu nggak Bapak Ibu? Menurut survei mereka menghabiskan sebagian waktu mereka untuk apa? Untuk melamun masa lalu mereka. Dan tahukah Bapak Ibu apa yang paling mereka sesali? Menurut survei dikatakan bahwa orang-orang lanjut usia menyesalnya bukan karena mereka nggak punya rumah, nggak bisa beli mobil, nggak punya uang. Bukan itu Bapak Ibu yang mereka sesali. Tapi orang-orang yang lanjut usia, mereka menyesal karena mereka nggak punya banyak waktu dihabiskan bersama dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Jadi waktu Bapak Ibu, itu yang sangat penting. Ini adalah hal yang sangat penting bagi saya. Saya nggak mau itu terjadi atas saya. Karena bagi saya, waktu itu sangat bernilai. Kalau Anda hilang uang, Anda bisa cari lagi. Tapi Anda hilang waktu, 1 detik saja Anda nggak bisa beli lagi. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, 2 tahun saya pertama di bisnis ini, saya gunakan dengan serius untuk bangun bisnis ini. Sehingga setelah bisnis saya besar, saya punya pilihan untuk pensiun dari pekerjaan saya di kantor. Tepat 22 bulan saya jalankan bisnis ini. Peristiwa yang sangat bersejarah itu dipestakan oleh Unicorn sebagai Freedom Celebration. Bapak Ibu, peristiwa tersebut terjadi kira-kira 1 tahun yang lalu. Sejak itu saya betul-betul freedom. Tidak ada lagi yang mengatur kapan saatnya saya bekerja, kapan saatnya saya bangun tidur. Ya, dulu waktu saya masih bekerja, saya paling kesel. Tiap pagi dibangunkan oleh jam beker Bapak Ibu. Kring harus bangun, gak punya pilihan, terpaksa berangkat ke kantor. Tapi sejak saya freedom, sejak saya pensiun, tidak lagi Bapak Ibu. Saya bisa bangun tidur suka-suka saya. Kapan saya puas tidur, saya bangun tidur. Dan tentu saja bukan oleh jam beker, tapi putri saya Winola yang lucu yang membangunkan saya. Ya, saya sekarang ini sering sekali dengar dia kalau udah bangun, Daddy wake up, Daddy wake up. Saya bangun. Kalau saya lagi ngantuk, saya tinggal bilang sama Winola, Papi masih ngantuk, tapi tidur dulu ya. Tidur lagi Bapak Ibu. Tapi kalau saya pengen bangun pagi, saya bukan orang yang malas Bapak Ibu ya. Saya suka kerja keras. Jadi kalau saya suka bangun pagi, saya bangun pagi. Tapi nggak perlu pergi berangkat ke kantor. Saya bisa ngopi dengan istri, baca koran, dan bermain-main dengan anak saya. Hubungan saya dengan Winola makin dekat Bapak Ibu sejak saya pensiun. Kalau dulu pernah saya mau gendong aja nggak mau. Dia pikir omnya kali ya. Sekarang udah dekat sekali dengan saya. Ya. Anak saya suka sekali berenang. Winola suka sekali berenang. Waktu itu saya dengar dari teman saya, kolam renang di Pondok Indah itu bagus sekali. Terus saya bilang sama istri saya, oke deh kita bawa Winola berenang. Hari Senin pagi jam 8 pagi kami berangkat dari rumah ke Pondok Indah untuk ke kolam renang. Ya, Senin pagi Bapak Ibu. Di tengah jalan macet. Saya lihat di sebelah sana, di sebelah sini banyak orang macet-macetan. Mereka berangkat ke kantor, tapi saya berangkat ke kolam renang. Nyampe di sana jam 9 pagi. Kolam renang Pondok Indah tidak ada orang Bapak Ibu. Kami bertiga seperti kolam renang pribadi aja Bapak Ibu. Hari Senin jam 9 pagi. Orang-orang berangkat di kantor. Saya punya waktu bersama dengan keluarga berenang. Kapanpun juga saya tidak perlu minta cuti lagi. Saya bisa bawa istri saya, anak saya, bermain dengan anak saya kapanpun juga Bapak Ibu. Tinggal saya tentukan, oke, hari ini saya nggak ada janji presentasi, berangkat. Nonton sepak bola kapan saja. Siapa yang hobi bola? Wah, kalau ada Piala Dunia, ada siaran langsung sepak bola yang bagus-bagus kan, itu malam hari, subuh ya Bapak Ibu ya. Kalau subuh, aduh besok harus kerja. Belum tentu bisa nonton, tapi sekarang kapan saja saya bisa nonton. Ya bahkan saya punya impian mau nonton langsung di stadionnya nanti ya. Putri saya Winola suka sekali berkuda, mungkin gara-gara dia sio kuda ya. Dia suka sekali berkuda dan saya ternyata juga seneng. Ya naik kuda dengan Winola enak sekali. Ini di Brastagi. Beberapa waktu yang lalu saya pulang ke Brastagi nengokin orang tua sambil jalan-jalan bersama dengan anak saya. Freedom Bapak Ibu. Kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang ada cintai. Nah, Winola sudah sekolah Bapak Ibu. Ini yang sangat membahagiakan saya. Saya punya waktu untuk bawa dia ke sekolah, ya. Lalu di sekolah itu Bapak Ibu nggak banyak loh bapak-bapak. Jarang, saya nggak pernah ketemu ya bapak-bapak di situ ya. Ibu-ibu babysitter ya. Saya satu-satunya bapak di situ, ya. Bisa jadi full time father bagi anak kita yang tercinta, ya. Ini adalah orang-orang yang saya cintai. Mereka adalah impian saya yang utama.
Saya ingin sukses terutama di mata orang-orang yang saya cintai. Ya, bukan di mata bos kita. Bapak Ibu, kalau kita freedom, enak sekali. Kalau Anda bebas, Anda bisa lakukan apapun yang Bapak Ibu inginkan kapanpun Anda mau. Freedom artinya Anda punya kebebasan untuk memilih apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Kalau misalnya anak istri Anda mengajak Anda, yuk jalan-jalan berlibur, tapi Anda mengatakan sorry harus kerja, nggak dapat cuti, itu bukan freedom namanya Bapak Ibu. Kalau anak Anda menginginkan mainan yang bagus, Anda nggak sanggup membelikannya, itu bukan freedom namanya. Jika orang tua Anda ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin naik haji, tapi Anda nggak sanggup membayari, atau Anda bisa bayari tapi nggak bisa nemani, itu bukan freedom namanya. Kalau hari Senin pagi, hujan lebat, Anda bangun tidur, lagi malas-malas ke kantor, tapi mau tidak mau harus berangkat di kantor, itu bukan freedom namanya Bapak Ibu. Freedom adalah kalau Anda punya kebebasan untuk memilih apapun yang Bapak Ibu ingin lakukan. Robert Kiyosaki mengatakan, ya Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan kapanpun Anda mau. Itu yang namanya freedom. Ingatlah Bapak Ibu, orang-orang yang kita cintai, anak Anda, istri, suami, orang tua Anda, mereka membutuhkan waktu dan perhatian kita yang utama. Bukan yang sisa-sisanya, tapi waktu dan perhatian kita yang utama. Bagi seorang anak kecil, cinta kasih berarti waktu. Mungkin kita bisa memberikan mainan yang mahal, pakaian yang mahal. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan waktu dan perhatian utama kepada mereka, sia-sia. Gak ada gunanya Bapak Ibu. Makanya banyak keluarga kaya raya broken home. Mengapa? Karena orang tuanya tidak bisa memberikan waktu dan perhatian yang utama kepada anak-anaknya. Uang bukan segala-galanya Bapak Ibu. Waktu itu jauh lebih penting. Tapi akan jauh lebih bagus lagi uang dan waktu. Anak-anak kita, orang tua kita, pasangan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai membutuhkan waktu dan perhatian kita yang utama. Malam hari ini Bapak Ibu, di Kota Malang ini saya ingin membacakan kepada Anda sebuah cerita sebagai penutup. Cerita ini adalah kisah nyata yang terjadi di Malaysia. Saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu semua. Sepasang suami istri, seperti pasangan lain di kota-kota besar, meninggalkan anaknya diasuh pembantu selama mereka pergi bekerja. Anak tunggal pasangan ini, perempuan berusia 3,5 tahun, sendirian di rumah, dibiarkan bersama pembantunya, karena orang tuanya sibuk bekerja. Nah, pada waktu pembantunya sibuk bekerja di luar, pagar pintu rumah tetap dikunci. Bermainlah dia di ayunan yang dibeli ayahnya. Kemudian dia berlarian memetik bunga kertas, bunga matahari dan lain-lain di halaman rumahnya. Suatu hari, dia melihat sebatang paku karat. Dia mengambilnya dan mencoret di atas semen tempat mobil ayahnya sedang diparkir. Tapi karena lantainya terbuat dari marmer, coretannya tidak kelihatan. Dicobanya lagi pada mobil baru ayahnya. Ya, karena mobil ini berwarna gelap, baru dibeli oleh ayahnya, coretannya terlihat jelas. Maka anak ini pun membuat coretan sesuai kreativitasnya. Hari itu kebetulan ayah ibunya tidak bawa mobil ke kantor karena macet, ada perayaan tahunan di sana. Setelah penuh coretan yang sebelah kanan, dia beralih ke sebelah kiri mobil. Dibuatnya gambar ibunya, gambar ayahnya, gambarnya sendiri, lukisan ayam, kucing, dan sebagainya mengikuti imajinasinya. Kejadian ini berlangsung tanpa disadari oleh pembantu rumah tangganya. Pulang sore hari, terkejut pasangan ini melihat mobil yang baru dibeli dan masih dicicil, penuh coretan oleh anaknya. Sang ayah langsung marah dan bertanya pada pembantunya, kerjaan siapa ini? Pembantu itu tersentak, dia takut, dan dia bilang, tidak tahu tuan. Dia ingin menutupi kesalahan dari anak tuannya. Kok bisa tidak tahu? Kamu kan sepanjang hari di rumah, apa saja yang kamu lakukan? Istri tuannya ikut menghardik. Si anak yang mendengar suara ayahnya di luar, tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya, dan dengan penuh manja, dia berkata, Tessa yang membuat itu ayah, cantik kan gambarnya? Katanya sambil memeluk ayahnya, ingin bermanja seperti biasanya. Si ayah yang hilang kesabaran, mengambil sebatang ranting kecil dari pohon di halamannya, lalu dipukul-pukul berkali-kali ke telapak tangan anaknya. Si anak tidak mengerti, dia meraung kesakitan sekaligus ketakutan. Kenapa dia tiba-tiba dipukuli? Puas memukul telapak tangan, si ayah memukul pula belakang tangan anaknya.
Si ibu cuma mendiamkan saja, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang diberikan. Pembantu rumah tangga terbengong, tidak tahu harus berbuat apa. Si ayah cukup marah, memukul tangan kanan dan tangan kiri si anak bergantian. Setelah itu, si ayah masuk ke rumah diikuti oleh istrinya. Dan pembantu rumah tangga menggendong anak kecil yang kesakitan dan menangis itu ke kamarnya. Dilihatnya, telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil luka-luka dan berdarah. Pembantu rumah memandikan anak kecil itu. Sambil menyiram air, sambil dia ikut menangis. Karena si anak kecil menjerit-jerit menahan kepedihan saat luka-luka tangannya terkena air. Si pembantu kemudian berusaha menidurkan anak kecil itu di kamarnya. Karena dia takut sekali kalau anak kecil itu akan dipukuli ayahnya lagi. Si ayah dan ibunya sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantunya. Keesokan harinya, pembantunya bilang bahwa tangan anak kecil itu bengkak. Pembantu rumah tangga mengadu pada tuannya. Jawaban tuannya, oleskan saja obat, nanti akan sembuh. Nah, pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan si anak kecil karena anak itu tetap tidur di kamar pembantu. Maksud sang ayah adalah memberi pelajaran kepada anaknya. Begitu juga dengan sang ibu. Keesokan harinya, si anak panas badannya. Pembantu bilang, si Tessa demam. Ibunya mengatakan, berikan saja Panadol, nanti pasti sehat. Sebelum pergi, si ibu sempat menengok anaknya di kamar pembantunya saat anak itu tidur terlelap di pelukan pembantunya. Si ibu bilang, sore nanti kita akan ke klinik. Kemudian dia pergi ke kantor seperti biasanya. Pulang sore hari, si anak dibawa ke dokter. Dan dokter mengatakan bahwa keadaannya ini cukup serius. Setelah seminggu di opname, dokter memanggil ayah dan ibu anak itu. Tidak ada pilihan, katanya mengusulkan agar kedua tangan anak itu dipotong karena gangren yang terjadi sudah terlalu parah. Ia sudah bernanah dan demi menyelamatkan nyawa maka kedua tangan itu perlu dipotong dari siku ke bawah, kata dokter. Si ayah dan ibu bagaikan terkena petir mendengar kata-kata itu, seperti dunia berhenti berputar dan mereka meraung-raung menangis dan memeluk anaknya. Dengan berat hati, mereka harus menandatangani surat persetujuan pembedahan. Keluar dari kamar operasi, selepas pengaruh obat bius habis, si anak menangis-nangis kesakitan. Dia juga terheran-heran kenapa kedua tangannya terbalut kasa putih. Ditatapnya wajah ayah ibunya, kemudian ke wajah pembantunya bergantian. Kenapa semuanya menangis? Dia mengerutkan dahi. Dalam siksaan menahan tangis, si anak bersuara dalam rinangan air mata. Papa, mama, Tessa tidak akan melakukan lagi. Tessa tidak mau papa pukul Tessa. Tessa tidak mau papa jahat sama Tessa. Tessa sayang sama papa. Tessa sayang sama mama. Dan itu dikatakannya berulang-ulang. Tessa juga sayang sama Mbak Inem. Dia menyebut pembantunya. Pembantunya hanya bisa menangis. Kemudian anak itu mengatakan, Papa, kembalikan tangan Tessa, untuk apa diambil? Tessa janji tidak akan nakal lagi. Bagaimana nanti caranya Tessa makan? Bagaimana caranya memetik bunga? Bagaimana caranya Tessa bermain-main? Tessa janji, Papa, tidak akan mencoret-coret mobil itu lagi. Serasa copot jantung ibu dan ayahnya mendengar kata-kata anaknya. Tapi segala sesuatu telah terjadi dan nasi sudah menjadi bubur. Saya tidak bermaksud membuat Bapak Ibu sedih dengan cerita tadi. Tapi apa yang Bapak Ibu dengarkan tadi, ini bisa aja terjadi dengan diri kita Bapak Ibu. Karena kesibukan kerja di kantor, karena pikiran stres dengan urusan pekerjaan, tanpa kita sadari itu kita bawa pulang ke rumah. Dan kita lampiaskan pada orang-orang yang kita cintai. Kita memberikan waktu dan perhatian hanya sisa-sisanya, bukan waktu perhatian utama kepada mereka. Setiap saya mendengar cerita ini, hati saya tersentuh. Cerita ini mengingatkan saya pada orang-orang yang saya cintai. Dan setiap saya mendengar cerita itu, saya bertekad Bapak Ibu untuk terus berjuang untuk membahagiakan mereka. Saya tahu Anda mencintai keluarga Anda. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk membahagiakan mereka? Untuk membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Untuk membahagiakan mereka Bapak Ibu paling tidak butuh dua, uang dan waktu. Uang saja nggak cukup, waktu saja juga tidak cukup. Dan apakah malam hari ini Bapak Ibu melihat
bahwa bisnis Tiansi dengan Unicorn bisa memberikan dua-duanya sekaligus kepada Bapak Ibu. Uang dan waktu untuk membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Bagi saya Bapak Ibu dan keluarga, bisnis Tiansi dengan Unicorn ini adalah berkat dalam kehidupan kami. Karena bisnis ini saya bisa lebih dekat lagi dengan orang-orang yang saya cintai. Karena bisnis ini saya punya waktu lebih banyak, saya punya kebebasan. Jangan katakan Bapak Ibu nggak punya kesempatan. Malam hari ini orang-orang yang mengundang Anda membawa Bapak Ibu ke tempat ini dan memperlihatkan bisnis ini, diletakkan kesempatan ini di depan Bapak Ibu. Bukan masalah Anda cocok atau tidak jalankan bisnis ini. Bukan masalah Anda mampu atau tidak jalankan bisnis ini. Tapi masalah pilihan, apakah Bapak Ibu mau atau tidak menjalankan usaha ini. Saran saya Bapak Ibu, raih kesempatan ini. Rangkul orang-orang yang mengajak Anda. Bersama-sama dengan mereka, Anda bangun bisnis yang besar untuk mewujudkan impian orang-orang yang Anda cintai. Go Freedom!